itu memview kembali dan stimulation. Dalam proses ini ada 3 bagian, apakah itu untuk kondisi sensoris atau motoris atau fungsional. Pada kondisi sensoris nanti langsung aplikasi ya. Untuk sensoris itu ada lokal, ada segmental, ada trigger point. Untuk lokal ini bisa macam-macam, lokal otot, lokal saraf, lokal sendi, lokal vaskuler, lokal ligamen, dan seterusnya. Ya. Jadi lokalnya lokal apa? Nah itu. Ya, jadi nanti ketika hal seperti ini kalau otot, ya tentu sepanjang otot, ya longitudinal matrik otot. Jadi kalau masang otot, misalnya bicep, ya bicep, gitu loh. Jangan sampai transverse, tidak mungkin dia kontraksi, tidak mungkin insersio ke origo, nggak mungkin kauda ke kaput, kan tidak ada pada muscle belly-nya, ya. Jadi Anda harus pasang ini sepanjang ini. Kalau saraf sepanjang saraf, misalnya pada kondisi ischialgia, ya pada kondisi neuralgia, misalnya bukan sering ada ischialgia, atau pada kondisi cervical root syndrome. Nah, ketika lokal saraf, misalnya dari pantat, pantat kan ini tungkai, gimana nih pantat ini? Ini lutut, ini kaki, pakai sepatu. Nah, maksudnya Anda ini kan, misalnya kondisi sindroma piriformis, ya kan? Anda kan akan pasang 2 channel, 2 elektrode. Mungkin satu di sini, sampai mana? Bisa sampai hamstring, popltea itu ya. Berarti kan channel 1 ini sampai di sini, channel 2 ini sama ini, supaya sepanjang saraf ini kena stimulasi elektrik. Tapi kalau Anda pasang di channel 1 dengan ini channel 2 ini, yang ini off. Ini tidak ada. Bahasa ini namanya criss cross, ya, bukan bracket. Ini ada criss cross atau bracket method atau criss cross. Criss cross, bukan bracket. Ya, jadi Anda pasang yang criss cross. Ini sama ketika cervical root syndrome. Nah, cervical syndrome nanti pada saraf apa? Apakah pada saraf medianus, radialis atau ulnaris sesuai dengan area nervinanya. Yang paling parah ketika Anda pasang otot ke transverse ini gimana? Sama sekali tidak paham. Sebenarnya saudara seandainya pun absent atau tidak paham, tidak present, tidak memahami otot ini otot apa ya? Saya mana ya? Pasien kan tahu. Saya kira Bu, saya tuh ini loh, saya tidak enak. Kok masangnya gini? Ini kan ototnya dia bilang gini, ya udah pasangnya begini, ya kan? Oke, kapan ini lokal? Memang sakitnya di lokal. Kemudian yang berikutnya segmental. Segmental. Kapan segmental? Ketika dia sudah segmentasi. Misalnya pada kondisi dia tuh sakitnya sebenarnya misalnya pada kondisi cervical root syndrome. Tapi ternyata dia juga kadang-kadang sakit di daerah tengkuk, atau dia lutut, tapi dia juga mengeluh sakit pinggang. Berarti dia sudah mengalami segmentasi somatik. Ya, aduh sakit tapi tidak enak juga di sini. Maka Anda cek tuh, wah ini adalah nervus medianus. Berarti dia akan dari C6 sampai torakal 1. Bagian mana? Ya udah, satunya dipasang di sini, satunya pasang di daerah segmentasi. Misalnya C7 ya dalam C7. C8 itu C8. Mungkin enggak dia di C9. Kenapa enggak mungkin? Karena enggak ada. C9 kan mungkin punya singa. Kan sampai C7. Dan sertifikannya singa berapa? Si singa Mangaraja tetap jelas sampai. Nah, bagaimana Pak? Ini kan nanti ketika Anda hanya pasang 1 channel, ini akan ada tahanan kapasitas, tahanan ohmik kapasitif atau ohmik resisten itu akan tinggi, maka sakit. Ya tentu Anda pasang yang criss cross.
Anda jangan pakai satu channel lagi, Anda pasang dua, mungkin satu di sini, satunya di sini, atau satu sampai sini, satunya sini, sampai satunya sini, gitu loh. Paham ya? Jadi jangan sampai kabel itu Anda tarik sampai putus. Wah, kurang panjang. Kadang-kadang yang kalapnya masih baru, itu kabelnya itu lengket. Ya, Anda coba. Nah, nanti dimarahin cek. Kamu ngapain panjang-panjang gitu? Wah, lah ini sudah diikat begitu, kamu panjang-panjang itu Anda sampai, Pak. Apalagi kalau pas ini lengannya panjang tangan, suka mencuri. Pasien suka mencuri ya, panjang tangan ya, tapi lengannya pendek. Tidak suka menolong, tapi suka mencuri. Yang suka dicuri ketika Anda sakit hati tidak harus dilongi dunia, saya minta ya sendi yang mana. Kalau pas Ansarino ya sini ya sama sini gitu loh. Jangan sampai sini sama sini kan nggak ketemu. Paham enggak? Ini sendi apa? Ya. Sendi apa? Kalau di sama sini ini namanya elektronik namanya sendirian. Enggak ketemu pada segmental somatis sama segmental simpatis. Kalau segmental somatis tadi itu sebagai inervasi somatisnya. Ini kita bicara secara perifer, ya toh? Perlu enggak kita bicara secara perifer yang kranial? Misalnya kadang-kadang disebut Bell palsy, trigeminal neuralgia misalnya ya. Pada ketegangan pada trapezius oleh accessoris nerve ya, accessorius misalnya. Nah, kita yang bicara di sini terutama adalah pada nervus spinalis. Maaf sini ya, nervus spinalis. Jadi tadi seperti tadi itu. Tinggal segmentasi di mana? Oh, lutut misalnya. Aduh, kadang-kadang pasien itu lutut itu dia beberapa hari kemudian dia mengatakan bahkan itu, aduh, boy saya juga sakit nih. Bapak ini bawel. Kemarin lutut, sekarang tambah boyok. Bisa lagi tambah apa lagi? Enggak, itu memang dia mengalami segmentasi somatis. Ya, lutut misalnya dia di segmentasi somatisnya lumbal 4. Ya udah, satunya di lumbal 4. Kira-kira cross site atau homosite atau monocyte? Kalau lutut tuh. Pada segmentasi somatisnya itu lawan tempatnya itu berlawanan atau satu arah? Satu arah. Homosite, ya kan? Ya, bukan heterosite. Ya kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri ya gitu ya. Jadi ketika dia tuh tadi kalau sendiri, tapi kalau masih sakit satunya di pas harus masih sakit, tiba-tiba boynya sakit, ditekan sakit. Oh ya udah. Satunya di lutut, satunya di lumbal 4 gitu tuh. Itu namanya segmental somatis. Tapi tiba-tiba aduh lututnya atrofi. Bisa aja lututnya atrofi? Nggak bisa. Yang atrofi adalah ototnya. Gimana tulang atrofi? Aku kok baru dengar kalau ini atrofi tulang. Porosis trabekulanya banyak, porositasnya banyak, lupa-lupanya banyak sehingga stresor mekanis sedikit dia fraktur. Ya, jangan fraktur patologis. Mestinya stresor itu bisa adaptif dia tahan, tetapi karena trabekulanya banyak, maka putus antar hubungan dari osteositnya atau tulang-tulangnya, sel-sel tulangnya, maka putus jadilah fraktur. Oke. Nah, di situ ada segmental somatis. Tapi kalau dia sudah atrofi ototnya atau misalnya terjadi empty tenar, ya Kak, pada carpal tunnel syndrome, pada tenarnya ini kosong. Dulu pakai sepeda motor, Pak ini bensinnya kok habis, E-nya kok klik-klik tenar, kok di tenar. Apa biar terkenal? Ya betul-betul tenar. Karena memang inervasinya di daerah tenar. Kalau sudah seperti itu hubungannya dengan apa? Sirkulasi darah. Berarti hubungannya dengan simpatis. Ya. Saya sudah nge-share belum ya simpatis itu? Ya kan? Ya kan? Ini C1, C2, C3, bla bla bla, C8. Ya kan? Kemudian torakal 1, torakal 2. Ini yang nervus spinalis depan saya loh ya. Nervus spinalis itu adalah saraf perifer yang keluar dari medula spinalis. Kalau saraf cranialis, saraf perifer yang keluar dari 8 ini nanti akan masuk di C1, nanti dia akan sifatnya torakal 1. C2 torakal 2, C8 torakal
8. Torakal 8 lagi nanti akan masuk di lumbal 1. Lumbal 1 nanti dengan torakal 8. Torakal 9 lumbal 2. Nah, torakal 12 lumbal 5. Sakal 1, 2, 3 kembali lagi ke lumbal 1. Selebihnya kembali ke lumbal 2. Lumbal 1 sama dengan torakal berapa tadi? 8. Artinya apa? Ketika tadi misalnya pada MT tenar terjadi kosongnya sini nih. Enteknya miofibril pada daerah tenar area atau region. Nah, ini nanti dia akan ini kan nafas medianus. Nafas medianus akan dinervasi nafas spinal berapa sampai berapa? Harus otomatis 6 sampai 8. Dicari 6 tuh. 6 berarti antara cervical berapa sama cervical berapa? Nah, pinter. 5 dan 6 hanya cervical saja. Letaknya dari saraf itu bersama pada kalau dia dari segi tulangnya bersama yang di atasnya. Selain cervical bersama yang di bawahnya. Paham? Kenapa? Karena saraf dengan tulangnya lebih banyak sarafnya. Cervical itu kan hanya ada berapa tulangnya? 7. Setuju enggak? Kalau 7. Setuju. 8 selain itu sesuai. Torakal 12 ya saraf sebelahnya 12. 12 apa? Lawannya surut apa? Pasang. Ya kan? Ada 12 apa? Pasang. Ya kan gitu tuh. Berarti kalau torakal 1 berarti antar torakal 1 dan 2. Kalau cervical 6 5 dan 6 kan begitu. Asik enggak? Asik. Ya kayak gitu itu. Harus ingat. Kalau Anda kok sampai tidak ingat berarti Anda lupa. Atrofi. Terjadi ketika sudah atrofi. Pak, dia itu sebelum sakit aja dia sudah atrofi, Pak. Ya, namanya atrofi berarti dia dibandingkan dengan siapa? Temannya? Sisi sebelah. Sebelahnya, dan dia mau atrofi sebelahnya gimana itu? Yang kanan kiri. Pada tubuh ya, pada individu yang sama, sisi yang sebelahnya sehat. Sisi yang analog, misalnya siku dengan siku. Siku kanan dengan siku apa? Kiri. Ya, bukan siku apa ya, siku kita kan. Bicep. Boleh enggak bisa berarti dengan bisa femoris dibandingkan? Sama-sama bisa. Ya enggak boleh. Anda dapatkan dari mana? Atrofi. Pengukuran. Dari antropometri. Paling sering kalau gampang dengan observasi dengan dilihat. Oh, iya kan? Tadi Anda ini entek, ini anti, ya kan? Nah, oke, selesai ya. Segmental somatis simpatis tahu? Nah, kalau C1 torakal 1. C2 torakal 2. C5 torakal 5. C8 torakal 8. Nah, Anda tahu simpatis itu keluar dari mana simpatis? Nafas simpatis itu keluar dari mana sampai mana? Dia adalah keluar dari torakolumbal. Jadi dia simpatis di situ. Kalau parasimpatis kraniosakral. Maka Anda akan cek di sini. Saya tadi ya, Pak, ini pada OA lutut. Dia somatisnya di lumbal 4. Lumbal 4. Berarti dia simpatis ini somatisnya ini kan. Simpatisnya di mana ini? Torakal 11. Berarti kalau dia sudah ada atrofi di daerah preartikular knee joint, berarti Anda taruh satu elektroda di lumbal 4, elektroda satunya di torakal 11. Sudah ada atrofi di tenar, misalnya tadi di C6, berarti ada satu pasang di C6, satunya di torakal 6. Tidak perlu lagi di sini. Karena tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah sehingga atrofinya akan berkurang untuk kayak kondisi stimulasi. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Ingat kalau tidak jelas berarti Anda belum clear. Ya. Jadi kalau sudah atrofi Anda pasang simpatis trigger point itu ada titik-titik yang ada nyeri pada motor point pada trigger point titik picu nyeri, ya. Titik picu nyeri di mana? Itu ada pasang trigger point. Ada trigger point di stimulasi sampai dia terjadi nanti terjadi artinya post excitatory depression menurut Sator and Smith.
Jadi nanti kalau kita dibuat gini, dia nanti sakit pak, sakit. Enak. Lah, ya kan? Dan dia eksitasi. Jadi tereksitasi sampai peaknya, kemudian take down, sehingga dia terjadi enak. Nah ini, jadi, tapi ini sakitnya bisa diadaptasi. Kalau Anda perhatikan lokal, segmental, trigger point, ini ada pakai metode penurunan nyerinya lewat gate control theory. Tapi segmental somatis bisa gate control theory. Tapi simpatis ini untuk meningkatkan sirkulasi darah jelas dia adalah pakai rilisnya beta endorfin. Ini di sini ini mulai dari segmental ini sampai trigger point ini ada pakai yang mekanisme penurunan nyeri lewat Gate control. apa namanya second order neuron. Kalau ini adalah pakai first order neuron. Paham ya? Jadi lokal tidak perlu tahan nyeri. Pak, ini kan dia ada atrofi, saya stimulasi sampai dia timbul motoris nyeri. Ini Anda salah, menyiksa itu. Mestinya Anda yang sampai timbul ini adalah Anda pakai yang segmental simpatis. Kan begitu? Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, masih belum Pak. Dan itu konsepnya yang lokal itu kita kalau yang ya, cek ada sama trigger point. Ini second order neuron. Paham ya? Tapi yang penting di sini nanti kan kebanyakan adalah sesuai dengan toleransi dia nyaman tidaknya, karena gitu. Karena Anda akan tahu ada namanya neurogenic shock. Nah, sebenarnya kaitan dengan sensoris, dia akan terasa tepat atau tidak. Itu sebenarnya dari nilai Anda, result value ini sampai 3 sampai 5 kalinya. Dari intensitasnya sudah ada. Saya result value, dia pertama kali terasa, Bu, nanti saya stimulasi ya. Pertama kali terasa jenengan ngendikan ya. Pertama kali terasa ibu menyampaikan ya, menginformasikan ya, mengatakan ke saya dinaikkan intensitas. Oh, udah terasa. Di berapa itu? 2 miliampere. Berarti dia tepatnya di berapa intensitasnya tepat? 3 sampai 5 kalinya berarti berapa? 6 sampai 10 miliampere. Di situ sebenarnya letaknya dia. Paham ya? Dia tepatnya di situ. Jadi Anda naikkan stimulasinya pelan-pelan gitu kan. Yang dinaikkan stimulasinya adalah intensitas. Paham ya? Nilai ambang itu nilai di mana pertama kali dia merasa. Coba memang yang pertama, aku ada rasa. Itu namanya nilai ambang. Nah, untuk mencoba pada nilai ambang ya sungguhnya kamu harus memberikan rasa itu 3 sampai 5 kali. Baru itulah rasa yang sesuai, rasa yang tepat. Between antara 3 sampai 5. Misalnya 3 miliampere berapa, Mas? Mas Muhammad Dayong Afitas. Apa namanya? Bedora. Berapa berarti? Kalau dia 3 miliampere berarti ring disparitas atau ring intervalnya berapa? Dia intensitas yang paling tepat dia 15 miliampere. Jadi Anda bisa pelan-pelan ya. Nah, di situlah Anda akan bisa mengeliminasi overestimate atau underestimate. Misalnya dia 3 ya, 3 baru terasa. Tapi dia harus reliable people ya, bisa dipercaya. Dia 3 miliampere dia terasa. Berarti range-nya dia itu adalah 9 sampai 15 miliampere. Jika di sini 8 kan dia sudah merasa enggak kuat itu overestimate. Ya enggak apa ya. Kamu terlalu boleh ya. Nah, ini kayaknya sudah enggak apa-apa, sudah. Tapi di range ini yang belum, dia adalah overestimate atau dia sudah 25 sudah dapat terus. Ini dia mencoba strongman ini stronger, tapi dia sudah bisa blister dan sebagainya. Dia underestimate. Sehingga Anda untuk mengunci orang itu under atau overestimate supaya dia regular mate. Nah, maka dia adalah 9 sampai miliampere. Dengan catatan apa? Result value-nya adalah 3 miliampere. Sebenarnya kalau Anda punya indikator seperti itu, Anda bisa mengeliminasi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oke? Sampai di sini jelas ya? Oke. Ayo Mas. Ini ada hanya boxnya 1 jam kan? Iya. Nah, makanya ini sudah tinggal. Yang tadi kalau konsumsi somatis itu kan cuma di lokal. Somatis kalau di lokal.
Somatis itu kan segmentakan satu di persarapan, satu lokal. Yang lokal hanya lokal mas, lokal otot, Vaskular. apalagi lokal sendi, lokal ligamen. Ada enggak lokal ligamen misalnya? Nah, Pada sprint, ya kan? Nah gitu ya. Cukup? Ada lagi? Oke ya. Namanya radio. Sesuatu yang sudah pernah terpandang. Motoris ini. Kalau bahasa lanjut tadi ada mitis, sumitis, normalis, fortis gitu ya. Tapi saya kira itu yang penting ada terakhir. Kemudian masuk ke motoris. Motoris itu bisa individu atau sering dikenal dengan motor point, ya kan? Bisa metode grup ini nanti ada nerve trunk, nerve conduction, dan juga bisa bermakna labil treatment. Individu ini adalah motor point. Biasanya pada kondisi bawah, sebenarnya motor point silahkan lah ya. Kenapa kok lebih sering di bell palsy? Karena ototnya kecil, sehingga dia tidak mungkin akan Anda pasang origoincisio, apalagi dia melekat di fascia. Maka lebih tepat, lebih mudah Anda pakai yang motor point. Tetapi pada otot besar seperti pectoralis misalnya, atau seperti quadriceps, hamstring, apa Anda mungkin pakai motor point? Kecil banget. Kenapa enggak pakai grup saja? Ya gitu. Ya enggak? Origoincisio dan seterusnya gitu kan. Atau Anda pakai nerve trunk. Nerve trunk itu berarti kan plexus. Pada grup otot ini dia akan menginovasi apa saja. Atau nerve conduction pada perjalanan sarafnya. Ini ya. Atau Anda pakai, nah ini untuk lokal labil treatment, ini untuk massage pada elektro. Jadi ketika ada spasme, ada satu independen elektrode tertentu, kemudian satunya akan mencari mana itu apa yang spasme, kontraksi jalan, kontraksi jalan, kontraksi jalan. Itu namanya labil treatment. Ini motoris, ya. Kemudian yang terakhir ada functional. Ini Anda bisa pakai enemas atau fast. Neuromuscular electrical stimulasi atau functional electrical stimulation. Ya, di sini nanti Anda akan ada kenal istilahnya, ada ramp up time, hold time, ramp down time. Ini semua namanya on time. Kemudian ada off time. Nah, on time dan off time ini namanya treatment time. Jadi di sini sesuai dengan fungsinya. Dia fungsinya apa? Oh, dia tidak bisa ngangkat, Pak. Dia pada saat ini dia mengalami kesulitan untuk makan. Berarti kan Anda bagaimana memanipulasi pasien tersebut untuk bisa gerakan fungsional. Gerakan dari gerakan normal position atau zero position. Ya, kemudian masuk sampai ke daerah tutup seperti ini mulut. Ini namanya ramp up time. Kira-kira butuh waktu berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk masukkan apa nih? Bala-bala, pisang goreng. Tinggal fungsional Anda berapa lama? Itu. Masukkan kerupuk, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Hold time-nya berarti 5. Ini tadi bisa 8. Ramp up time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plek itu. Hold time-nya berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ramp down time. Berarti hold time-nya 5. Ini tadi 8. Nah, ramp up time-nya 8 detik. Ya, hold time-nya bertahan 5 detik. Ramp down time-nya 4 detik. 8, 5, 4. Itulah namanya on time-nya. Berarti berapa? 13 ditambah 17 detiknya itu on time. Off time-nya istirahat dulu. Ini kan belum mengunyah. Berapa itu? Oh, 5. Berarti off time-nya 5. Kemudian ramp up time lagi. Gitu. Kerupuk ini kira-kira habis berapa lama? 5 menit. Nah, itu dilakukan jumlah total on time dan off time 5 menit. Itu namanya treatment time. Jelas? Gitu kok gak jelas. Ya jelas lah. Dalam activity of functional. Dihitung sesuai Ya kan? potensi. Ya itu. Jelas? Clear? Jadi di situ. Jadi Anda mau lama. Nah, ini tidak hanya seperti aktivitas lengan, tangan, manual, tapi juga kaki, pedal dan tungkai. Aktivitas jalan. Pada aktivitas jalan itu gate mulai
apa namanya heel strike, right foot, heel off, sampai to off. Ini kemudian fase swing, fase melayang. Ini berapa lama? Tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kayak gitu. Itu bergantian. Channel satunya di sini, channelnya di sini. Nanti dia akan jalan kayak gitu. Nah itu sebenarnya seperti itu. Nah ini adalah sampai segitunya. Pada kondisi apa? Pasca stroke, pasca spinal cord injury, misalnya traumatic brain injury dan seterusnya lah ya. Pada aktivitas ya. Ini adalah functional electrical stimulation atau neuromuscular electrical stimulation. Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, nah Anda kakak gimana Pak? Saya ini pakai AC atau DC gitu misalnya kan? AC atau DC? Kalau AC di sini ada dua. Ini kan bifasik namanya, nama lainnya sinonimnya adalah bifasik bifasik. Ya, ini namanya bifasik. Bifasik. Ini monofasik. Ini monofasik. Ini sinonimnya. Ini akronimnya. Realnya adalah alternating current, direct current. Ya, akronimnya dari AC. Akronimnya dari DC. AC sinonimnya bifasik. Bifasik. Ini monofasik. Bifasik ada dua, bifasik simetris, bifasik asimetris. Bifasik simetris ini seperti ini. Nah, dia sinusoida misalnya. Ini adalah intensitasnya atau amplitudenya 5 mA. Ini juga 5 mA. Bentuk template-nya simetris, similarity-nya terpenuhi 100%. Ini namanya bifasik simetris. Same, up and down sama. Itu waktu kecil sama. Namanya nanti kalau baca artikel namanya terjadi zero neutral charge. Muatannya jadi 0. Misalnya itu asamnya 5, basanya 5 misalnya. pH 55 kan jadi 0 tuh. Positif 5 ketemu negatif 5 0. Kalau mau dibuat lambang lagi jadi asam, ini jadi basa. Ini H+, ini OH- misalnya. Nah, ini jadi 55. Maka ini adalah untuk kondisi yang akut, super sensitif. Mohon maaf, saya statusnya akut. Saya statusnya bifasik simetris kalau mau distimulasi. Oh, gimana kondisi kamu? Bifasik simetris, berarti dia sangat sensitif. Ngapain kamu lihat-lihat? Memang ada yang aneh di diriku. Itu namanya dia sedang posisinya maunya zero neutral charge. Biarin aja, kamu biarin aja, emang aku batu. Kamu nggak pernah respon saya, apapun salah. Ya, ini untuk kondisi yang pasien kesakitan. Itu Anda harus pakai stimulasi elektris yang alternatif current bifasik simetris. Tapi kalau dia itu adalah subakut misalnya, Anda bisa pakai bifasik asimetris. Misalnya, antara fase positif, fase negatif tidak similarity-nya tidak ketemu, ketersamaannya tidak ketemu, ini tidak ketemu dengan ini. Ya, ini namanya bifasik asimetris untuk subakut. Kapan periode subakut itu? Ayo, masih ingat tidak? Bobduk? Nah, berapa tuh? 1,5 ini adalah sebenarnya 0 sampai 3 bulan ini akut. Tapi ada yang mengatakan ini namanya akut, kalau 1,5 bulan sampai 3 bulan ini subakut. Ya kan? Lebih dari 3 more than 3 months itu adalah kronis. Ya kan? Nah, ada kronis Anda tidak pakai lagi, Anda pakai yang monofasik. Direct current. Kapan itu dia kronis? Kronis itu butuh darah, berarti dia motorik itu kronis otomatis. Itu kalau diurutkan begitu. Kalau dia butuh darah, itu kan otomatis stimulasinya sampai timbul motoris. Orang dengan atrofi ini butuh aliran darah. Ya enggak? Aliran darah otomatis Anda pakai yang monofasik. Ya, gitu. Oke, itu ya untuk hasilnya. Tapi di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung praktek. Waktunya habis. Habis belum?